Halo, perkenalkan saya Maria dari Program Studi Sarjana Fisioterapi Angkatan 2023. Halo semuanya, kenalin nama aku Teja dari Program Studi Sarjana Farmasi Angkatan 2023. Halo semuanya, kenalin nama aku Niputu Nadia Maharani dari Program Studi Sarjana Farmasi Angkatan 2023. Halo semuanya, kenalin nama aku Ikada Candana Kusumadeva Arsana dari Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi Angkatan 2023. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naura Ribita Aurelia dari Program Studi Sarjana Psikologi Angkatan 2023. Halo semuanya, kenalin aku Divani Krisisanta Karangan dari Program Studi Sarjana Psikologi Angkatan 2023. Halo semuanya, kenalin nama aku Rizka Melia Putri dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Halo semuanya, kenalin nama aku Putu Dia Clara Melita dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Halo semuanya, kenalin nama aku Dia Suci dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Halo semuanya, kenalin nama aku Ninyoman Sri Ratnasari atau bisa dipanggil Ratna dari Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse Angkatan 2023. Halo semuanya, kenalin aku Elvira dari Program Studi Sarjana Keperawatan 2023. Halo semuanya, kenalin nama aku Ida Bagus Dewantara dari Program Studi Sarjana Kedokteran Angkatan 2023. Halo semuanya, kenalin nama aku Laura Anissa Bilkis dari Program Studi Sarjana Kedokteran Angkatan 23. Halo semuanya, kenalin nama aku Amanda dari Program Studi Sarjana Kedokteran Angkatan 2023. Halo semuanya, kenalin aku Azza dari Program Studi Sarjana Kedokteran Angkatan 2023. Halo semuanya, kenalin nama saya Kadehani Anissa Fasya dari Program Studi Sarjana Kedokteran Angkatan 2023. Kami dari SGD 40 IPE Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Halo semuanya, pada video kali ini kami dari SGD 40 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait skenario kedua yang diberikan dalam pembelajaran Interprofessional Education 2 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok dari SGD kami yang terdiri dari 16 orang. Baik, mohon izin melanjutkan presentasi. Saya akan membacakan case skenario yang akan didiskusikan pada hari ini. Case skenario-nya adalah seorang dokter di sebuah rumah sakit menangani kasus Nyonya H berusia 35 tahun, Q2P1, hamil 12 minggu yang masuk ke rumah sakit akibat vertigo yang hebat. Pasien tersebut menderita penyakit diabetes, hipertensi, dan mengalami gangguan menelan. Pada saat dokter meresepkan obat, petugas farmasi mengindikasi adanya interaksi obat negatif dari obat yang diresepkan. Namun, petugas farmasi tidak ambil pusing dan tetap memberikan sesuai dengan resep yang diberikan. Pada saat akan diberikan perawat pun langsung memberikan sesuai dengan takaran tanpa ada instruksi yang jelas dan tidak sempat menanyakan ke dokter sebab dokter yang memberikan resep sudah berganti shift. Nutrition tidak mengetahui pasien tersebut mengalami gangguan menelan sehingga memberikan makanan sesuai dengan menu diet diabetes dan hipertensi. Akibatnya, pasien kesulitan saat makan dan keadaan umum tidak kunjung membaik. Keluarga pun merasa tidak puas karena informasi yang mereka tanyakan selalu mendapat jawaban yang berbeda dari setiap petugas kesehatan yang bertugas memeriksa maupun merawat Nyonya H. Sekian skenario yang dibacakan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan untuk bagian step 2, yaitu merumuskan masalah berdasarkan skenario yang diberikan. Jadi, berdasarkan diskusi kami menyusun 6 rumusan masalah utama yang akan kami jadikan landasan diskusi kami. Yang pertama, bagaimana pendekatan interdisipliner yang seharusnya dilakukan agar dapat membantu meningkatkan kondisi kesehatan Nyonya H pada kasus tersebut. Yang kedua, bagaimana dampak kurangnya pemahaman kondisi medis pasien terhadap pengambilan keputusan dalam pelayanan gizi dan nutrisi. Yang ketiga, apa dampak dari sistem komunikasi yang buruk antar tenaga kesehatan terhadap keselamatan pasien. Yang keempat, bagaimana peran farmasi dan perawat dalam memastikan keamanan terapi obat sebelum diberikan kepada pasien. Yang kelima, bagaimana interaksi obat negatif dapat memengaruhi terapi pasien. Dan yang keenam,
Bagaimana kondisi efektif seharusnya dibangun antar tenaga kesehatan untuk memberikan informasi yang akurat dan konsisten kepada keluarga. Baik, saya izin melanjutkan untuk bagian step 5-nya, yaitu merumuskan SLO atau tujuan belajar berdasarkan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi kami, di sini kami merumuskan total 8 tujuan belajar, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mendemonstrasikan kolaborasi efektif antar profesi kesehatan, yaitu seperti dokter, farmasi, perawat, dan juga nutrisionis, untuk memastikan keselarasan informasi dan penanganan pasien. Kedua, mahasiswa dapat mengevaluasi potensi interaksi obat dan risiko farmakoterapi pada pasien dengan komorbiditas seperti diabetes, hipertensi, dan juga kehamilan, serta mengambil tindakan korektif sesuai dengan protokol. Ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasi faktor risiko klinis dan juga non-klinis, misalnya seperti gangguan menelan dan juga preferensi diet, dalam proses asesmen untuk merancang rencana perawatan yang personal. Dan yang keempat, mahasiswa dapat menganalisis konsekuensi etis dari kelalaian dalam penanganan pasien dan merancang strategi pencegahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan untuk tujuan belajar kelima hingga 8. Yang kelima, mahasiswa dapat mengembangkan strategi edukasi kesehatan yang konsisten dan terkoordinasi untuk keluarga pasien guna meningkatkan kepuasan dan kepatuhan terapi. Yang keenam, mahasiswa dapat merancang dan menerapkan komunikasi antar profesi yang efektif untuk memastikan kontinuitas asuhan pasien dalam situasi pergantian shift tenaga kesehatan. Yang ketujuh, mahasiswa dapat merancang dokumentasi dan sistem pelaporan yang efektif untuk mendukung koordinasi antar profesi dan meminimalkan risiko kesalahan medis. Yang kedelapan, mahasiswa dapat mengintegrasikan data klinis dan hasil pemeriksaan untuk mengidentifikasi komplikasi yang mungkin muncul akibat gangguan menelan pada pasien dengan komorbiditas. Untuk step 7, yaitu hasil diskusi SLO, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi SLO 1, yaitu mahasiswa dapat mendemonstrasikan kolaborasi efektif antar profesi kesehatan untuk memastikan keselarasan informasi dan penanganan pasien. Nah, kolaborasi efektif antar profesi kesehatan seperti dokter, apoteker, perawat, dan nutrisionis memegang peranan penting dalam memastikan penanganan pasien yang holistik, tepat, dan aman. Komunikasi yang terbuka dan terkoordinasi antar profesi memungkinkan pertukaran informasi yang akurat mengenai kondisi pasien, rencana terapi, penggunaan obat, perawatan harian, serta kebutuhan nutrisi. Dokter sebagai penentu diagnosis dan terapi utama perlu didukung oleh apoteker dalam memastikan keamanan dan efektivitas penggunaan obat, termasuk memantau interaksi dan kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan. Sementara itu, perawat berperan penting dalam pelaksanaan langsung perawatan serta menjadi penghubung antara pasien dan tim medis, mengingat kedekatannya dengan pasien dalam keseharian. Kemudian nutrisionis melengkapi proses penanganan dengan memberikan rekomendasi diet yang sesuai dengan kondisi klinis pasien untuk mendukung proses penyembuhan. Nah, sinergi antar profesi ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga memperkecil risiko kesalahan medis, mempercepat pemulihan pasien, dan meningkatkan kepuasan serta kepercayaan pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan. Baik, saya izin melanjutkan dengan membacakan hasil diskusi SLO 2, yaitu mahasiswa dapat mengevaluasi potensi interaksi obat dan risiko farmakoterapi pada pasien dengan komorbiditas seperti diabetes, hipertensi, kehamilan, serta mengambil tindakan korektif sesuai protokol. Pasien dengan komorbiditas seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan kehamilan terdapat risiko tinggi terkait interaksi obat yang dapat memperburuk kondisi pasien. Terapi untuk diabetes mellitus tipe 2 sering melibatkan penggunaan obat antidiabetik seperti metformin dan glimepiride. Namun, pada pasien yang juga menderita hipertensi, obat antihipertensi seperti ACE inhibitor atau ACI1, angiotensin 2, reseptor blocker atau ARB, dan diuretik perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Penggunaan obat yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko efek samping seperti hipoglikemia yang parah dengan kombinasi insulin dan sulfonylurea. Selain itu, dalam kondisi kehamilan, obat antihipertensi seperti metildopa harus dipilih dengan cermat karena dapat mempengaruhi keseimbangan fisiologis ibu hamil.
dengan efek samping seperti kelelahan atau depresi. Selanjutnya, ARB bekerja dengan cara menghambat pengikatan angiotensin II ke reseptor angiotensin pada pembuluh darah dan organ lainnya. Angiotensin II berfungsi untuk menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Sehingga dengan terhambatnya reseptor, ARB membantu melebarkan pembuluh darah yang pada gilirannya menurunkan tekanan darah. Baik, saya izin melanjutkan. Obat-obat yang termasuk dalam golongan ARB antara lain losartan, kandesartan, valsartan, dan olmesartan. Penggunaan ARB pada hipertensi bertujuan untuk menurunkan risiko komplikasi seperti stroke, infak miokard, dan gagal ginjal terutama pada pasien dengan penyakit ginjal kronis atau diabetes mellitus. Namun, pemberian dua obat dari golongan ARB yang sama seperti losartan dengan kandesartan harus dihindari karena dapat meningkatkan risiko efek samping yang serius, seperti kerusakan ginjal dan gangguan elektrolit terutama hiperkalemia atau tingginya kadar kalium dalam darah. Nah, dalam hal ini, pemantauan ketat terhadap tekanan darah dan kadar kalium sangat penting untuk mencegah hipotensi atau kerusakan ginjal. Penyesuaian dosis juga sangat krusial, seperti pada pengobatan metformin yang tidak boleh diberikan dengan dosis yang kurang dari yang dianjurkan. SLO 3. Mahasiswa dapat mengidentifikasi faktor risiko klinis dan non-klinis, misalnya gangguan menelan atau preferensi diet, dalam proses asesmen untuk merancang rencana perawatan yang personal. Hal paling mendasar yang perlu dipahami adalah bahwa komunikasi dalam pelayanan kesehatan bukan sekedar proses penyampaian informasi, tetapi juga merupakan bagian integral dari proses terapeutik. Komunikasi harus dilakukan secara sadar, terencana, dan bertujuan, tidak hanya antar pasien dan tenaga medis, tetapi juga antar profesi di lingkungan pelayanan kesehatan, seperti dokter, perawat, farmasis, dan nutrisionis. Salah satu kunci utama dalam mencegah kesalahan adalah penerapan komunikasi terapeutik. Komunikasi ini melibatkan kemampuan tenaga medis untuk menunjukkan empati, kejujuran, dan rasa tanggung jawab dalam menjalin hubungan dengan pasien. Dalam kasus ini, tidak adanya instruksi jelas dari dokter, kelalaian petugas farmasi dalam mengindikasikan interaksi obat yang berbahaya, dan ketidaktahuan nutrisionis terhadap kondisi disfagia pasien menunjukkan bahwa komunikasi tidak berjalan dalam bingkai profesionalisme dan tanggung jawab bersama. Padahal, komunikasi terapeutik menuntut keterlibatan emosional yang jujur, serta kesadaran penuh untuk memahami kebutuhan pasien secara holistik, bukan sekedar berdasarkan diagnosis tunggal. Dalam buku komunikasi kesehatan dan interpersonal skill tenaga kesehatan dijelaskan bahwa komunikasi antar profesi sangat menentukan kelancaran dan keamanan dalam pelayanan kesehatan. Ketika tenaga kesehatan tidak berbagi informasi secara tepat dan tidak menggunakan media komunikasi yang efektif baik lisan, tertulis maupun elektronik, maka risiko kelalaian atau kesalahan tindakan medis akan meningkat. Dalam kasus Nyonya H tadi, misalnya, petugas farmasi seharusnya mengklarifikasi resep yang beresiko kepada dokter yang bersangkutan atau kepada dokter pengganti, bukan sekedar menyerahkan obat tanpa pertimbangan. Begitu pula, perawat seharusnya tidak memberikan obat tanpa memastikan kejelasan instruksi, terutama dalam kondisi pergantian shift. Ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan komunikasi antar profesi yang seharusnya menjadi standar kerja dalam tim medis. Baik, saya izin melanjutkan. Di sisi lain, kegagalan dalam komunikasi juga terjadi dalam aspek hubungan dengan keluarga pasien. Salah satu ciri komunikasi kesehatan yang baik adalah konsistensi informasi. Keluarga Nyonya H menerima informasi yang berbeda dari setiap petugas yang menandakan tidak adanya sistem komunikasi terpadu atau dokumentasi yang baik. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan yang menekankan pada kejelasan, konsistensi, dan keterbukaan informasi terhadap pasien dan keluarganya. Berdasarkan jurnal tentang hipertensi dan diabetes gestasional pada ibu hamil, mengacu pada kasus yang dibahas sebelumnya, terdapat penekanan penting pada pentingnya identifikasi awal terhadap kondisi medis pasien dan pencatatan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan klinis. Hal ini sangat berkaitan dengan kasus Nyonya H, di mana kegagalan mengenai kondisi disfagia pasien menyebabkan pemberian diet yang tidak sesuai. Nutrisionis seharusnya mendapatkan informasi menyeluruh dari tim medis, termasuk dari perawat atau catatan medis tentang kondisi khusus pasien seperti gangguan menelan. Oleh karena itu, hal-hal penting yang harus dipelajari dan diterapkan adalah pemahaman yang menyeluruh tentang komunikasi terapeutik, penguasaan keterampilan komunikasi antar profesi, tanggung jawab,
kolektif dalam pengambilan keputusan medis, serta pengelolaan informasi pasien secara sistematik. Semua ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pasien, memperkuat kepercayaan keluarga, dan memastikan kualitas pelayanan yang profesional serta manusiawi. Baik, saya izin melanjutkan dengan membacakan hasil diskusi SLO 4, yaitu mahasiswa dapat menganalisis konsekuensi etis dari kelalaian dalam penanganan pasien dan merancang strategi pencegahan. Berdasarkan skenario kasus Nyonya H, dapat disimpulkan bahwa kelainan dalam penanganan pasien terutama akibat kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar profesi kesehatan berpotensi menimbulkan konsekuensi etis yang serius. Konsekuensi tersebut meliputi risiko keselamatan pasien meningkat seperti yang terjadi pada Nyonya H yang mengalami kesulitan makan dan perburukan kondisi akibat pengabaian informasi penting seperti gangguan menelan. Kemudian ada pelanggaran prinsip etika kedokteran seperti non-maleficence atau tidak membahayakan. Kemudian justice atau keadilan dan veracity yaitu kejujuran dalam komunikasi. Selanjutnya ada penurunan kepercayaan keluarga pasien terhadap institusi kesehatan akibat informasi yang tidak konsisten dan pelayanan yang tidak terkoordinasi. Jurnal ini menekankan pentingnya simulasi klinis interprofesional sebagai strategi pencegahan. Simulasi ini dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan etis di antara tenaga kesehatan. Dan dengan demikian, untuk mencegah hal yang serupa perlu menganalisis dampak etis dari kelalaian melalui studi kasus nyata, merancang strategi pencegahan berbasis pelatihan interprofesional, penggunaan SOP, dan peningkatan komunikasi dan koordinasi antara profesi, serta mengutamakan keselamatan dan hak pasien dengan melibatkan pasien dan keluarga dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, tenaga kesehatan tidak hanya peka terhadap isu etis, tetapi juga mampu mengimplementasikan solusi praktis untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Baik, saya izin melanjutkan dengan membacakan hasil diskusi SLO 5, yaitu mahasiswa dapat mengembangkan strategi edukasi kesehatan yang konsisten dan terkoordinasi untuk keluarga pasien guna meningkatkan kepuasan dan kepatuhan terapi. Nah, pemberian edukasi atau pendidikan kesehatan kepada pasien sangat penting dilakukan yang merupakan tujuan dari untuk memandirikan pasien. Pasien ibu hamil yang mengalami high risk pregnancy harus memahami kondisi tubuhnya sendiri serta kondisi janinnya. Selain itu, suami serta anggota keluarga pasien yang tinggal bersama harus diedukasi juga mengenai keadaan dan perawatan yang apa saja yang akan dilakukan oleh pasien. Nah, strategi edukasi yang dapat diberikan yaitu melakukan kunjungan atau kontrol rutin ke pelayanan kesehatan saat masa kehamilan maupun setelah melahirkan. Nah, edukasi kesehatan lainnya yang dapat diberikan tentunya edukasi mengenai kondisi pasien sendiri, apa itu diabetes, hipertensi, dan gangguan menelan yang dialami oleh pasien. Selanjutnya, edukasi mengenai medikasi yang akan dilakukan oleh pasien, dan juga edukasi mengenai nutrisi dan diet yang tepat yang dilakukan sehingga tetap dapat memenuhi nutrisi yang diperlukan oleh janin. Selanjutnya, untuk diabetes dan hipertensi yang pengobatannya dilakukan secara rutin, harus diberikan edukasi mengenai tanda dan gejala saat kondisi glikemik dan tekanan darah di atas maupun di bawah normal, serta medikasi yang diberikan oleh dokter, dan melakukan pendekatan dengan HBM atau Heart Blood Model yang selanjutnya dapat memberikan edukasi untuk membantu mengatasi pemahaman yang keliru dari pasien dan keluarga mengenai kondisi kesehatan demi memperlancar dalam medikasi yang diberikan. Jadi, tujuan dari SLO 6 ini adalah mahasiswa mampu merancang dan menerapkan komunikasi antar profesi yang efektif, fokus pada kontinuitas asuhan pasien saat pergantian shift tenaga kesehatan. Ini penting karena untuk strategi komunikasi interprofesional, menjamin kesinambungan perawatan pasien, mengurangi risiko miskomunikasi, dan meningkatkan keselamatan pasien, yaitu dengan melakukan pendekatan SBAR, Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Ini merupakan alat komunikasi terstruktur dengan kerangka kerja yang jelas, menjamin seluruh informasi relevan tersampaikan secara logis, meningkatkan kualitas, dan kelengkapan informasi serah terima. Dan ini terbukti efektif menurut penelitian yang ada. Lalu kita juga menggunakan strategi ronda harian interdisipliner atau SIBR. Dilakukan di samping tempat tidur pasien, melibatkan semua profesi terkait secara aktif, menggunakan daftar periksa untuk penilaian dan perencanaan perawatan, meningkatkan komunikasi antar profesi dan dengan pasien, dan serta menciptakan kerja kolaboratif dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Baik, saya izin untuk melanjutkan. Keberhasilan penerapan strategi komunikasi tersebut memerlukan perhatian terhadap faktor struktural dan budaya di lingkungan pelayanan kesehatan. Dalam konteks SIBR, penyelarasan klinis secara geografis dan bangsal tertentu, serta penjadwalan ronde pada waktu yang konsisten dapat meningkatkan partisipasi tim dan efisiensi alat kerja. Keterlibatan seluruh anggota tim klinis termasuk dokter, perawat, tenaga kesehatan lain, serta pasien dan keluarganya merupakan elemen yang penting dalam perencanaan perawatan yang menyeluruh. Selain itu, pelatihan staf mengenai protokol dan alat komunikasi baru juga merupakan bagian integral dari proses implementasi. Meskipun penerapan komunikasi terstruktur terkadang dipersepsikan mengurangi fleksibilitas atau menuntut penyesuaian terhadap alat kerja yang ada, berbagai kebutuhan yang ditawarkan seperti penempatan waktu dari upaya pencarian rekan kerja dan proses pengambilan keputusan yang lebih jelas, seringkali mendorong tingkat penerimaan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, dengan membangun budaya komunikasi yang terbuka dan kerjasama tim yang kolaboratif, serta menerapkan pendekatan terstruktur dalam pertukaran informasi, institusi layanan kesehatan dapat secara signifikan meningkatkan kesinambungan perawatan dan hasil klinis pasien selama pergantian shift. Baik, saya izin melanjutkan dengan membacakan hasil diskusi SLO 7, yaitu mahasiswa dapat merancang dokumentasi dan juga sistem pelaporan yang efektif untuk mendukung koordinasi antar profesi dan meminimalkan risiko kesalahan medis. Dokumentasi medis pasien atau rekam medis pasien memiliki definisi berkas yang bersihkan catatan dan juga dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan juga pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Fungsi utama dari rekam medis yakni bermanfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh dari informasi medis yang telah tertera di dalam rekam medis. Tak hanya itu, apabila ditinjau dari keperluan pendidikan dan juga penelitian, rekam medis berdasarkan catatan perkembangan dan juga kronologis dari suatu penyakit yang dialami pasien yang dapat menjadi sumber informasi penting terkait berbagai manifestasi kronologis dan pengobatan dari suatu penyakit. Sistem pelaporan rekam medis merupakan tahapan pengumpulan, pengolahan, dan juga penyajian data pada sarana pelayanan kesehatan yang dapat dibuat dengan sebagai sumber data untuk pelaporan internal rumah sakit. Berdasarkan Permenkes RI nomor 269 Menkes per 3 2008, terdapat beberapa jenis pelaporan rekam medis, antara lain rekam medis pasien rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, pasien dalam keadaan bencana, pelayanan dokter spesialis, dan juga pelayanan yang diberikan dalam ambulans atau pengobatan massal. Pengisian rekam medis harus sesuai dengan tata cara penulisan rekam medis, antara lain 1. Ditulis secara lengkap dan menyeluruh, 2. Ada nama, waktu, tanda tangan dokter atau tenaga kesehatan melakukan pelayanan kesehatan, tidak boleh diganti ataupun dihapus, dan bila keliru harus dicoret dan tulisan tetap bisa terbaca, kemudian dibenarkan dengan diberikan tanda paraf. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan untuk bagian SLO 8, yaitu mahasiswa dapat mengintegrasikan data klinis dan hasil pemeriksaan untuk mengidentifikasi komplikasi yang mungkin muncul akibat gangguan menelan pada pasien dengan komorbiditas. Jadi pasien dengan komorbiditas, diabetes dan hipertensi mengalami gangguan menelan atau disfagia memiliki risiko tinggi terhadap komplikasi klinis serius jika tidak ditangani secara tepat dan terkoordinasi. Pada pasien diabetes, disfagia seringkali merupakan akibat dari neuropati otonom, suatu komplikasi kronis yang mempengaruhi fungsi saraf di saluran cerna dan otot-otot yang terlibat dalam proses menelan. Kondisi ini dapat menyebabkan gastroparesis, yaitu perlambatan pengosongan lambung, yang berdampak pada mual, rasa kenyang yang cepat, dan kesulitan menelan. Akibatnya asupan makanan menjadi terganggu, yang selanjutnya memperburuk kontrol kadar gula darah dan meningkatkan risiko terjadinya hipo maupun hyperglikemia. Pada sisi lain, hipertensi, terutama dalam kehamilan, menambah kompleksitas masalah karena dapat menimbulkan komplikasi serius seperti preeklamsia, pertumbuhan janin terhambat, dan persalinan prematur. Jika seorang pasien hamil dengan hipertensi juga mengalami disfagia, maka gangguan asupan nutrisi baik kepada ibu maupun janin semakin membahayakan. Nutrisi yang tidak adekuat memperbesar risiko dekompensasi sistemik dan memperburuk tekanan darah. Dalam kasus penyaha, ketidakterpaduan antara tenaga kesehatan memperparah keadaan. Disfagia yang tidak dikenali sejak awal yang menyebabkan perawat dan nutrisionis tetap memberikan makanan dan obat seperti pasien normal tanpa modifikasi bentuk atau rute pemberian yang sesuai. Kasus ini menunjukkan pentingnya integrasi data klinis antar profesi. Tanpa komunikasi yang baik antara dokter, perawat, apoteker, dan nutrisionis, risiko kesalahan meningkat tajam dan pasien menjadi korban dari sistem yang tidak bekerja secara terpadu.
Disfagia pada pasien dengan komorbiditas bukan sekadar gangguan makan, tetapi bisa menjadi titik awal memblokir kondisi sistemik secara menyeluruh. Oleh karena itu, identifikasi dini, komunikasi antar profesi, dan juga penyesuaian manajemen klinis berdasarkan hasil pemeriksaan sangat penting dalam mencegah komplikasi lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.